Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama Mbah Einstein. Ya, kali ini Mbah Einstein akan kembali menemani anak-anak semua untuk belajar, tepatnya di kelas 5, tema 5, subtema 1, dan di pembelajaran 5. Sudah siap belum anak-anak? Mari, seperti biasanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di kesempatan kali ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama belajar dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak yang baik, yang ganteng, dan yang cantik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik. Di antaranya kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan juga metamorfosis dari hewan. Apa itu daur hidup? Apa itu metamorfosis? Yuk simak pembelajaran di video kali ini sampai selesai, tentunya agar kalian semua menjadi lebih paham materinya. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Setiap makhluk hidup termasuk hewan pasti mengalami yang namanya daur hidup. Perhatikan, di sini ada telur ayam ya, pecah, keluar itiknya, kemudian jadi ayam muda, dan terakhir jadi adu bang jago, bukan ya, maksudnya ayam dewasa. Perhatikan dari mulai telur, anak ayam, ayam muda sampai dengan ayam dewasa, itu namanya proses daur hidup. Dari mulai kecil sampai besar ya, dari mulai muda sampai tua, itu namanya daur hidup. Lanjut, daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang mengalami tanpa metamorfosis ya. Jadi metamorfosis dengan tanpa metamorfosis. Nah, sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis? Apa itu metamorfosis sempurna ataupun tidak sempurna? Dan apa contohnya? Simak penjelasan berikut ini. Yuk, yang pertama, apa itu metamorfosis? Metamorfosis daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya ya. Jadi yang namanya metamorfosis itu daur hidup hewan tapi mengalami perubahan bentuk pada tiap tumbuh kembangnya. Jadi dari mulai kecil agak besar nanti berbeda lagi wujudnya, bentuknya. Agak besar lagi berbeda lagi bentuknya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak berikut ini. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Nah, anak-anak, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, ya, butterfly kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ada lagi, misalkan contohnya lain adalah, katak atau kodok ya. Lanjut, kita akan mempelajari tentang metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Dimulai dari telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan jadilah kupu-kupu. Perhatikan, dari mulai bentuk telur ke ulat, dari ulat ke bentuk pupa atau kepompong,
dan dari kepompong ke bentuk kupu-kupu. Itu dari keempat tahapnya masing-masing berbeda bentuknya ya anak-anak semua ya. Perhatikan, mungkin kalau anak-anak pernah mendengar lagu ini, coba. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, metamorfosis gitu ya. Jangan kasihan deh lu, jangan gitu. Yuk coba nyanyi. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, metamorfosis sempurna. Nah itu contohnya. Jelas ya anak-anak? Yuk sekarang kita lanjutkan ke metamorfosis dari katak atau kodok. Wow, perhatikan, dimulai dari telur, terus kecebong tanpa kaki tentunya, terus ada kecebong dengan kaki, lanjut katak muda dan katak dewasa. Perhatikan di setiap tahapan-tahapan perkembangannya itu bentuknya sangat berbeda juga. Dari mulai telur bulat-bulat kecil-kecil ada titik hitamnya. Kemudian enggak taunya jadi kecebong. Mungkin kalau anak-anak ada yang pernah misalkan pergi ke desa di sawah, itu ada kecebong itu kalian pasti taunya itu anak ikan. Karena sangat mirip dengan bentuk ikan lele tapi kecil ya. Taunya mesti itu anak lele, padahal itu adalah metamorfosis dari katak. Itu kalau gede jadi katak ya. Kecebong itu hidupnya di air, itu full di air ya. Ingat ya, nafasnya dia juga masih menggunakan insang. Lanjut, kecebong itu kemudian tumbuh kakinya. Ya betul. Jadi ada kakinya. Lah kalau sudah agak besar lagi, nanti tumbuh lagi kayak tangannya. Jadi bentuknya sudah kayak katak tapi masih punya ekor. Nah, lambat laun ekor itu lama-lama akan hilang hingga jadilah katak dewasa. Ingat ya, yuk kita ulangi. Dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda, katak dewasa. Katak dewasa nanti bertelur lagi, muter terus. Itulah namanya metamorfosis katak. Mudah bukan? Yuk kita lanjutkan sekarang. Kita membahas tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Kalau tadi contoh kupu-kupu dan katak adalah metamorfosis yang sempurna, sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Jadi, metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya, namun sering dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap misalkan. Nah, perhatikan contoh hewannya adalah ada apa itu? Ya, kecoa ya, hewan yang boleh dibilang menjijikkan dan banyak yang tidak suka. Selain karena jorok juga karena bau. Ingat ya, kecoa pasti menyukai tempat-tempat yang kotor. Maka dari itu kalau rumah kalian ada kecoanya, itu adalah indikasi rumah kalian itu kotor. Lanjut, ada juga belalang. Penasaran nggak sama metamorfosis antara kecoa dan belalang? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Metamorfosis kecoa. Perhatikan gambarnya. Dimulai dari telur, terus ada anak kecoa atau namanya nimfa, dan kecoa dewasa. Perhatikan, antara anak kecoa dengan kecoa dewasa itu bentuknya sudah hampir mirip. Bedanya apa toh? Tadi yang seperti dijelaskan, kalau anak kecoa belum punya semacam bulu atau sayapnya, kalau udah jadi kecoa dewasa itu udah tumbuh sayapnya, jadi bisa terbang kecoanya ya. Perhatikan antara telur dengan anak kecoa atau nimfa dengan kecoa dewasanya. Itulah metamorfosis tidak sempurna dari kecoa. Diingat-ingat ya anak-anak semuanya. Kita lanjutkan di metamorfosis belalang. Ya, dimulai dari telur, terus nimfa. Perhatikan, kalau sudah menetas telurnya, berarti kan namanya belalang kecil. Semakin besar dan jadi belalang yang dewasa. Nah, antara belalang yang kecil sampai yang besar itu tidak ada perbedaan yang berarti. Sama seperti halnya tadi kecoa. Ciri bahwa belalang itu sudah dewasa ketika sudah tumbuh sayap dengan sempurna, ya. Jadi itulah yang namanya metamorfosis belalang. Yang dimana metamorfosis belalang ini adalah contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna. Nah,
Sekarang selanjutnya kita lanjutkan dengan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kucing dan ikan tentunya. Perhatikan, dari mulai kucing lahir ya bentuknya seperti kucing, cuma beda ukuran aja, termasuk ikan. Ikan dari begitu lahir ya bentuknya sama kayak ikan, cuma yang membedakan adalah ukurannya aja tambah besar, tapi tidak ada perbedaan yang berarti. Begitu ya. Jadi perbedaan antara hewan yang bermetamorfosis dengan hewan yang tidak bermetamorfosis itu adalah kalau yang tidak bermetamorfosis dari mulai dilahirkan sampai tua ya bentuknya sama, cuma beda ukuran. Begitu ya. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mengasyikkan bukan anak-anak semuanya? Sekian dari Mbah Einstein, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berdoa, terus berusaha, terus nurut sama orang tua, patuh terhadap orang tua. Ingat, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Maka dari itu carilah keriduan dari orang tua ya. Berbanyak makan makanan yang bergizi, berbanyak minum air putih, istirahat, gak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting sekali. Kalaupun harus keluar rumah, silakan pakai masker. Sekian dari Mbak Einstein. Ingat, masa depan ada di tangan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.